dengan tema Music is Core, the business give you. Baik, narasumber yang pertama, langsung saja kita panggil Bapak Amin Abdullah selaku Director Industri Kreatif Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf. Boleh naik ke atas panggung, Pak. Narasumber kita yang kedua ada Mas Kuku Rizal, co-founder and CEO Sun Eater yang menaungi Hindia Fest, Mantra Futura, Agatha Priscilla. Apa kabar Mas Kuku? Baik, Mas Kuku, boleh aku geser sedikit minumannya? Boleh ya. Sponsor Mas Kuku. Oke, terima kasih banyak Pak Amin dan Mas Kuku atas waktunya. Boleh dong sekali lagi minta tepuk tangan untuk Mas Kuku dan Pak Amin. Keren banget Pak, jaket kamu keren banget ya Pak. Oh ini yang tahun 2022. 2022 Iya, ayo. Saya tetap simpan. Tetap setia ya Pak ya. Gimana Pak perjalanan ke Sumarekon Serpong Pak? Lancar. Weekend ya Pak ya? Hah? Weekend dan sekaligus bertemu dengan para finalis Apresiasi Kreasi Indonesia 2024. Pak boleh dong Pak bakar semangatnya Pak dengan hashtag Aki 2024 menyala. Abangku, menyala abangku. Oke Pak Amin silakan Pak. Apa namanya? Aki 2024 menyala abangku. Aki 2024 menyala abangku. Tangan untuk Pak Amin. Pak, kita masuk sesi tanya jawab. Langsung kita masuk sesi talk show. Siap, aku kasih pertanyaan untuk Pak Amin ya Pak ya. Bagaimana Pak Amin dan Kemenparekraf melihat perkembangan industri musik di saat ini? Ya, kalau untuk tadi ada dua penampilan terakhir yang sempat saya lihat ya. Benar Pak, dari Papua dan dari Maluku Utara Simore. Di situ kita bisa lihat ada yang disebut dengan world music atau genre. Yes, Pak. World music itu salah satu pengertiannya adalah genre yang dimana kemudian musik baru tapi diangkat dari tradisi. Jadi, nah kebetulan memang dua penampilan terakhir ini kan dari Indonesia Timur ya, dari Papua dan saya juga orang Indonesia Timur, orang Sulawesi. Gimana tadi penampilannya Pak? Memang nggak tahu kenapa orang Indonesia Timur itu kalau hip hop itu jago deh. Berasa banget kan, vibe-nya dari Bapak tuh berasa banget Pak. Jadi kalau lu tanya perkembangan itu ada yang disebut dengan hyperlokal. Jadi tadi yang gua bilang world music itu kalau dalam ilmu marketing disebut hyperlokal. Jadi dia itu pangsa pasarnya sangat lokal. Jadi makanya that's why kita lihat tadi ya bagaimana kemudian dari Maluku Utara itu idiom-idiom tradisinya, terus kemudian isu-isu. Gua hafal loh lagu kedua, goro-gorone toka dia lo kesana lo kemari lo kelenso manari katanya minta nona. Iya betul goro-gorone karena gue orang timur bro. Keren jadi banget itu ada satu gejala di Indonesia yang menarik adalah ketika orang-orang di daerah itu mulai mengangkat ininya juga idiom lokalnya. Idiom lokal menjadi sumber penciptaan gitu. Itu mulai karena memang salah satu kelebihan dari idiom-idiom lokal itu adalah dia bertahan lama. Bertahan lama. Contoh lagu Goro-Gorone tadi itu gue masih kecil bro. Serius iya masih 10 tahun yang lalu. Enggak dong. Gitu. Jadi kalau lu tanya itu ada salah satu perkembangan yang menarik yaitu mulai semakin menguatnya world music karena itu juga ditandai dengan digitalisasi. Jadi orang-orang di daerah itu sudah mampu untuk memproduksi sendiri, mendistribusikan sendiri melalui sosmed, melalui YouTube. Nanti juga kita akan tanya kepada Mas Kuku. Tetapi itu memang yang fenomena. Terus kemudian pertunjukan kita ya, event-event kita ya, kita boleh kalah dengan Thailand yang misalnya mereka bikin atau Singapura ya, beberapa artis lokal, beberapa artis luar negeri itu sampai berapa hari di Singapura dengan Thailand. Tetapi jangan lupa Indonesia itu hebatnya adalah mempunyai IP lokal yang kemudian terus tumbuh.
Contoh Aki misalnya. Ya, benar, Pak. Terus kemudian yang kedua Pesta Pora misalnya. Pora. Terus Java Jazz misalnya. Benar banget. Synchronize Festival Synchronize, misalnya. benar. Itu malah sekarang negara-negara tetangga mau belajar bagaimana. Oh iya, benar. Exactly. Mereka hanya bisa mendatangkan artis. Yes, Tapi Pak. kalau kita to construct the new one. Ya, benar. Tepuk tangannya untuk Pak. Keren banget Pak. Justru alhamdulillahnya dengan adanya Aki ini jadi mewadahi musisi-musisi yang mungkin keterbatasan dalam bermusik ya Pak ya. Pak, tadi aku sempat baca dari beberapa penampilan subsektor musik dari peserta Aki, itu kurang dari alat-alat musiknya, mereka menggunakan apa adanya. Dengan adanya Aki, alhamdulillah mereka jadi mempunyai semangat baru ya Pak Amin ya. Benar ya Pak ya? Betul. Betul ya Pak? Oke, terima kasih Pak Amin. Selanjutnya aku mau bertanya kepada Mas Kuku Rizal. Mas, caranya membangun musik company yang mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan industri yang sesuai tren. Itu gimana Mas untuk membangun musiknya Mas? Sebenarnya nyari tim yang tepat dulu sih. Cari tim yang tepat? Iya, karena Oke. kan kita nggak pernah kekurangan talent lah ya. Indonesia itu salah satu local content driven market. Jadi bedanya sama negara lain adalah makanya kalau tadi setelah Pak Amin ya hyperlokal kan ada dangdut, Connect ya, campur Pak, ya? sari, Oke. apa segala macamnya itu untuk menjadi terkenal di global itu bisa dengan stay di Indonesia gitu. Makanya kan tiba-tiba ada Denny Caknan di Jawa, ada teman-teman dari Maluku, ada dari Sulawesi. Nah yang kurang adalah akses mereka terhadap knowledge dan resource sebenarnya. Kayak pengetahuan mereka mengenai bagaimana ngupload lagu ke digital streaming platform, bagaimana membuat perencanaan bisnis. Karena kalau di Barat itu manajemen, label dan musik publishing itu 3 company yang berbeda. Kalau di Asia itu kita melakukan 360. Jadi apalagi dengan era musisi independen, udah seharusnya musisi membekali diri dengan knowledge mengenai how to run the business. Oke. Karena kan basic skill set dari musisi hari ini tuh beda sama era 90-an Benar ya. banget. Mungkin zaman dulu bikin lagu terus udah. Karena secara ekosistem ada label Benar, yang lebih yang besar segala mewadahi, macam. ya, Nah, benar. kalau sekarang kan musisi harus bisa basic songwriting atau digital audio Yes, DAO. semua harus bisa semua. Iya, harus bisa basic copywriting Benar. untuk bisa bikin caption atau lirik, Yes. harus bisa basic content creator untuk bisa bikin konten di TikTok dan segala macamnya. Jadi banyak skill set yang harus dipelajari, makanya musisi sangat penting selain menciptakan musik, at least dia tahu apa yang dibutuhkan lagi mengenai bisnis musiknya. Bener banget. Setuju gak sih Aki ada tempat yang tepat untuk musisi-musisi Bisa. yang baru ingin bergerak? Karena kan di acara Aki tersebut ada bootcamp yang akan memberi mereka ilmu yang baru. Seperti yang tadi Mas Kuku bilang. Ya, betul. Bener gak sih Mas? Betul. Betul ya Mas ya? Iya, di tengah jutaan musik yang rilis, karena kan musik makin mudah diproduksi, jadi harusnya logika ekonominya adalah makin banyak lagu yang beredar, ya kan, value musik semakin turun, ya kan. Ya aku baru tahu sih baru ada di Aki aja sih Mas, yang mewadahi musisi-musisi seperti tadi subsektor musik. The problem di industri adalah how to scale up from small to Yes. medium, itu yang paling susah sekarang, karena mungkin zaman dulu akses menjadi musisi itu susah, jadi jumlah musisi yang beredar di market lebih sedikit, jadi lebih mudah untuk ditemukan. Ya. Nah, dengan mudahnya akses menciptakan musik atau merilis musik, scale up dari small ke medium, ya kalau ada datanya misalnya kayak kalau di salah satu platform saya Spotify dari 100 monthly listener ke 1000 atau 100.000 monthly listener itu susah banget. Kalau udah medium ke big itu jauh lebih mudah daripada dari small ke medium. Oke. Pak, ada yang mau ditambahin Pak? Iya betul. Jadi sekarang ini betul saya setuju bahwa ini yang teman-teman di daerah kita perlu sadari bahwa kita tidak berhenti ketika kita sudah memproduksi, tetapi minimal kita mengetahui bagaimana mekanisme distribusi. Saya pun walaupun sudah jadi pejabat, saya tetap meremake kembali lagu-lagu lama saya. Oke, Pak. Itu dan saya kemudian saya produce lagi, saya taruh di YouTube lagi dan betul itu. Kita perlu mengetahui bagaimana sistem distribusi yang baik. Itu ada istilah 300 musisi 360 derajat. Oke.
Musisi 360 derajat. Lihat di YouTube saya. Cia, apa Pak nama YouTube? Musik itu politik. Asik. Jangan Lihat di lupa YouTube subscribe saya ya Pak Musik ya. itu politik ketika saya berbicara mengenai digitalisasi musik. Oke Pak. Ya itu, jadi Siap. salah satunya dia mengeluarkan istilah musisi 360 derajat. Siap. Jadi perlu mengetahui bagaimana bisnis konser agar nggak juga dikadalin, Yap. nggak dikadalin sama orang dan kemudian royalti. Yes. Royalti, cuman memang benar bro. Jadi kendala memang ntar deh kalau lu nanya masalah kendala Digaungkan apa, harus lebih besar lagi ya Pak ya. minimal tahu, Minimal tahu. Benar, sehingga tahu hak dan kewajiban. Benar gak bro? Setuju Pak. Betul Jung. Betul banget. Nah, selanjutnya bagaimana Sun Eater memanfaatkan digitalisasi dalam distribusi dan pemasaran musik, Mas Gugu? Ya salah satu contohnya adalah Hindia kali ya. Hindia, oh Ya, aku kan Hindia. keren banget sih acaranya Mas Gugu. Pak, setuju gak? India keren gak? Oh keren. Oh keren. Sebagai sebuah alternatif ya. Iya, jadi kebetulan kita nge-treat sebuah produk itu selayaknya sebuah company gitu. Gimana dari Hindia, dari premis kan, kalau misalnya kita mulai dengan premis Hindia itu menentukan dengan target marketnya dulu gitu. Waktu itu kita internal berpikir bahwa di section ini ada Payung Teduh, kanan ada Tulus. Nah kita lagi posisi di in between-nya. Jadi secara genre, secara musik, secara aransemen itu menyasar ke sana. Nah berikutnya dari story-nya, dari premisnya. Kenapa? Karena kita ngeliat market bahwa mereka sangat relatable dengan message-nya gitu. Jadi kita benar-benar nge-define itu. Terus di era sebelum COVID kita tahu bahwa kita nggak punya budget besar karena kita label independen. Nah salah satu tools yang untuk nge-growth hack penetrasi kita adalah digital content. Nah, selain kita bekerja sama dengan distributor global untuk terkait lirik, lagu dan segala macamnya, kita berpikir bagaimana caranya secara konten kita bisa menyampaikan message dari premis kita ke audiens gitu. Jadi kita sadar bahwa beberapa platform juga rising, ada TikTok, ada Instagram, kita bedakan semuanya secara jenis konten, bla bla blanya. Mulai dari hero konten, snackable konten, untuk akhirnya audien akan relate gitu dengan apa yang mau kita sampaikan gitu. Sangat ditunggu banget sih setiap tahunnya. Iya Pak ya. Terima kasih. Ditunggu banget kan Pak acaranya setiap tahunnya Pak. Ya, yang memberi kesempatan kepada yang tadi itu gue setuju juga. Itu ilmu baru juga. Ilmu buat baru kita ya Pak ya. Berarti dari startup ke middle itu yang susah justru ya. Iya. Jadi middle ke up itu malah lebih mudah ya. Lebih mudah daripada nah, justru small. Aki itu menyasar itu. Cakep. Cakep, hidup Aki. Mana suaranya? Cakep. Apresiasi kreasi Indonesia 2024. Menyala abangku. Ya, itu ilmu bagus tuh, ilmu bagus. Setuju ya Pak Amin ya? Bagus, ya. Oke, aku mau nanya untuk Pak Amin, bagaimana Kemenparekraf menilai dampak dari digitalisasi industri musik? Sejauh mana bisa dimaksimalkan Pak? Justru itu, jadi sebenarnya kalau sudah ada digitalisasi, sesungguhnya bahwa saya waktu di Papua saya bilang bahwa sesungguhnya dengan digitalisasi udah nggak ada Jakarta sama Papua, bener Udah nggak ada, udah sebenarnya deket, Pak. kan? Deket sebenarnya, sekarang. cuma Iya, memang benar. masalah infrastruktur bro. Gue barusan dari Wakatobi, ya Allah susahnya jaringan, bener nggak? Agak susah ya, agak susah. Jadi kemarin kan harusnya kan dalam sebuah festival itu kita udah saranin bahwa untuk mengukur dampak festival harus menggunakan digital, Chris, gitu ya, sehingga langsung langsung kedetek jumlah transaksi ya. Tapi kesulitan di sana adalah bagaimana orang mau pakai digital sementara misalnya ke transaksi digital sementara infrastrukturnya belum infrastruktur. siap. Benar, gitu. Pak. Nah, cuman kalau kita menyadari bahwa digitalisasi itu sangat berpengaruh pada musik, terutama buat musisi-musisi daerah, maka kita perlu untuk memberikan konsentrasi terhadap infrastruktur digital. Cakep. Masuk Pak Eko. Masuk. Lanjut, aku mau nanya ke Mas Gugu Rizal, dukungan seperti apa yang bisa Sun Eater berikan kepada musisi baru dari daerah yang baru memulai karir, seperti peserta Aki 2024 yang tadi kita bisa lihat ya Mas? Iya. Sebenarnya mereka udah bagus-bagus sih Udah sebenarnya bagus ya, secara Mas, ya? produk ya. Tinggal bagaimana caranya. Sebenarnya produk yang bagus nggak akan bisa ke scale up kalau nggak sampai ke market yang tepat juga. Kalau memang mau belajar mengerunning sebuah bisnis, sebuah band atau record label, feel free to reach out kita gitu segala gitu, macam. Terus berikutnya kita juga ada brand merchandise. Kita punya salah satu departemen merchandise di mana
kita nggak cuma rilis artis Saniter, kita rilis Rizky Febian, kita rilis artis license luar negeri juga dari Thailand, ada Film Favorite dan kawan-kawan. Terus kita ada musik publisher untuk melindungi hak-hak pencipta lagu juga, itu salah satu yang penting. Banyak sih sebenarnya yang bisa kita Berarti bisa lakukan. kolaborasi dong Pak Amin dengan Mas Guku, dengan Saniter. Bisa dong Pak. label ada 4. Yang terbaru itu kita menyasar ke market YouTube, gaming sama Japanese culture. Kita ada co-foundernya itu ada Gerald Xwer Genius, David Beat sama Hey Hakim. Jadi peserta mungkin nanti kalau ada kesempatan di AKI 2025, jadi subsektor musik itu berkesempatan yang mana nanti mereka yang juara dapat kesempatan berkolaborasi dengan Saniter. Setuju gak sih Pak? Bisa. Setuju, karena memang itu yang salah satunya ya. Asik. Salah satu kendala itu adalah bagaimana marketingnya ya. Bagaimana distribusinya betul. ya. Ya benar. Tadi sebenarnya bagus sekali yang dikatakan oleh Mas Kuku. Oleh sebab itu teman-teman, survei market menjadi penting. Survei market. Kita perlu mengetahui tadi itu mappingnya menurut saya tepat ya ketika melihat Tulus di ekstrim kanan misalnya. Terus kemudian Payung Teduh di ekstrim kiri. So you will feel in the middle. Kira-kira gitu ya. Sehingga pemetaan pasar dan pengetahuan kita terhadap pasar menurut saya menjadi penting. Karena apa gunanya kita kemudian pasar yang sudah jenuh kita maksain masuk di situ gitu. Itu juga nggak masuk akal ya. Ya, setuju Pak. Setuju. Oke, aku mau nanya ke Pak Amin selanjutnya. Apa dukungan atau inisiatif program dari Kemenparekraf ke depan untuk para finalis AKI subsektor musik? Kita akan coba untuk ini ya. Ini kebetulan saya perkenalkan Mbak Prima dengan Mbak Monica. Silakan berdiri. Mana Pak orangnya? Ini boleh berdiri dong. Udah pinter, cantik lagi nih. Asik. Mereka berdua adalah staf musik saya yang luar biasa kerjanya. Kita akan coba lihat. Jadi finalis-finalis AKI ini itu kemudian kita bantu untuk tahap distribusinya. Karena persoalannya itu bukan diproduksi. Lu bener bro. Bahwa kalau soal untuk estetika tuh anak-anak timur nggak usah diajarin, bener nggak kita? Kita udah jago banget. Ada suaranya. Orang Indonesia nggak usah diajarin kalau estetika bro. Orang estetika udah jago. Cuman distribusinya, bagaimana marketingnya. Jadi orang-orang seperti Mas Kuku ini penting. Bagaimana kemudian memberi ilmunya, bagaimana mapping pasar. Karena dalam ekonomi kreatif memang diferensiasi produk menjadi penting. How you different with the other. Ya gitu, jadi positioning. Keren banget. Oke lanjut, aku bertanya untuk keduanya, bagaimana mengelevate Indonesia ke level selanjutnya? Apa sih yang diperlukan di ekosistem industri musik Indonesia? Mulai dari Mas Kuku dulu. Sebenarnya how to manage the product sih. The manage itu kayak satu ngeprotect. Karena kan lagu itu intangible, nggak bisa dipegang. Jadi itu yang tadi kata Pak Amin, hak dan kewajiban tuh harus ngerti. Karena kalau barangnya berbentuk fisik enak kita ngejagainnya. Kalau berbentuknya nggak kelihatan harus benar-benar paham ngejagainnya gimana. Kedua ya jualan bisnisnya, bisnis produknya adalah lagu. Ya selayaknya teman-teman yang bisnis fashion apa segala macamnya kan pasti butuh strategi marketing, branding dan segala macamnya lah. Itu basic knowledge yang mungkin bisa belajar dari industri lain juga gitu. Karena Indonesia tuh mungkin nggak tahu disadari atau enggak, global lagi ngelihat ke Asia. Dan Indonesia tuh kalau di istilah Big Three label itu ada Universal, Sony, dan Warner, kita disebut negara $100 juta. Karena sebesar itu potensi marketnya. Cuman balik lagi ketika kita di Indonesia ngelihat Indonesia masih sebatas kota-kota besar. Padahal ya kita harus bisa akses teman-teman di timur, teman-teman di utara, di selatan, di barat segala macamnya. Nah, dan balik lagi kita local content driven market. Makanya mungkin kalau dalam skala nasional hip hop itu masih belum menjadi skala industri. Terus teman-teman musisi daerah tiba-tiba rising numbers-nya gitu. Jadi being global nggak harus kita terbang keluar. Being global bisa jadi dengan sini. Karena kalau ngelihat kalau teman-teman kayak di timur gitu, itu kan BPM-nya mirip sama musik Latin sebenarnya. Benar banget. Jadi kalau di Latin kita punya Bad Bunny di Puerto Rico dan itu nomor streaming nomor 1 di dunia gitu. Jadi jangan pernah merasa rendah diri bahwa produk kita nggak bisa diterima oleh market gitu. Jadi dengan jutaan musisi baru, dengan karakter mereka, kan mereka distinktif banget ya, punya karakter. Terus dengan populasi kita yang sangat besar, harusnya secara numbers kita bisa bersaing di skala global. Aku juga tadi bisa lihat dari penampilan dari teman-teman kita dari timur ya Pak ya, rapper-rappernya. Menurut aku kualitas musiknya tuh udah bisa mendunia Pak.
udah bisa internasional Mas Kuku. Nggak mesti lagu cinta melulu. Karena aku lihat dari liriknya, dari cara mereka membawakan rapnya juga, itu udah kelas internasional kayaknya Mas Kuku ya. Tapi kurang wadahnya ya Mas ya. Sebenarnya mau setara internasional atau enggak itu bisa berdasarkan jam terbang sebenarnya. Jam terbang ya? Tinggal artisnya mau belajar sejauh apa sama mimpinya mau sejauh mana. Karena kadang kita saniter ketemu musisi baru gitu, kita tanya dulu tujuan bermusik apa. Ada yang tujuan bermusik hanya untuk skala komunitas. Oh. Berarti yang kita support ya udah sesuai kebutuhan. Ada juga yang bermimpi untuk market break the global gitu. Jadi tergantung juga karena kita supporting system nggak bisa nge-push banget si artis tadinya pengen ke skala kecamatan terus tiba-tiba kita bawa ke skala karena mentalitinya beda ketika kita promo global berarti kan 24 hours kadang kita harus ngikutin jam Europe ke jam US gitu-gitu jadi nggak semua musisi punya mentalitas gitu kayak Malik sebulan bisa 35 kali manggung lebih dari hari kalender gitu. Iya benar. Itu kan mentalitas yang berbeda ketika dia bangun pagi satu hari bisa 3 kota 2 kota itu nggak semua orang mau melakukan itu juga gitu. Benar. Pak Amin ada yang mau ditambahin Pak? Mengenai apa yang perlu dikembangkan. Iya, pertama adalah sistem royalti ya. Ini karena ini sangat akan menentukan apakah pilihan kita mau tetap bermusik atau tidak. Bro, gue S1 gue komposisi musik, bro. Tahun 90-an, bro. Enggak, jangan disebut. Pak, enggak kelihatan Pak. Ini muda banget Pak, ini muda Pak. Tapi gue jiper, bro. Jiper gue. Jadi komposer pada saat itu. Akhirnya gue pindah ke etnomusikologi dan kemudian jadi sampai sekolah S3. Okay. Nah, gue pengen cerita bahwa royalti menjadi kalau jadi PNS, dana pensiun itu yang menjadi jaminan. Pensiunan menteri juga ada. Kita pelaku kreatif, jaminan hidup kita apa? Royalti. Yep. Oleh sebab itu, kami sekarang gue bicara dari sisi pemerintah ya, yang kami sangat concern adalah bagaimana persoalan royalti Indonesia. Apakah kita direct license ataukah blanket license? Apapun pilihannya, ini sementara saya dengan Mbak Monica dengan Mbak Prima lagi mengerjakan policy brief. Apapun pilihannya, bayarannya harus di depan. Pembayaran royalti harus di depan. Mau direct mau blanket itu cuma metode. Yang penting adalah niat baik untuk mau memberikan masa depan buat para musisi. Kita nggak boleh tutup mata melihat bagaimana musisi-musisi tua kita kemudian di ujung hidupnya seperti apa. Nggak boleh kita tutup mata. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah membiarkan munculnya generasi baru yang masa tuanya juga tidak terlindungi baik hak kekayaan intelektualnya. Benar banget Pak. Nah, yang kedua selain royalti adalah soal perizinan konser. Perizinan konser itu idealnya satu pintu, digitalisasi. Langsung klik, semua beres. Polisi beres, segala rupa beres. Barusan di Pekalongan ya, ada kejadian Pekalongan kalau nggak salah. Ada kejadian di mana konser musik kemudian rusuh kembali dan cukup merugikan semuanya. Baik vendor. Baik IO, baik vendor, baik apa itu. Jangan sampai terjadi lagi. Dan oleh sebab itu kita perlu untuk masalah perizinan dan kemudian royalti. Pak, aku ngomong royalti banyak banget musisi cover ya Pak ya. Yang viewersnya itu jutaan di YouTube. Bagaimana menanggapi hal itu Pak? Itu pendapatannya lumayan loh Pak dibanding musisinya tersendiri gitu. Cuman kesadaran tadi seperti yang kita bilang masalah kewajiban. Apakah teman-teman yang mempunyai lagu sudah mendaftar di publisher belum? Belum sudah mendaftar di LMK belum lagunya agar kemudian bisa, karena kalau tidak mendaftar agak sulit untuk benar nggak bro? Tapi apa yang sudah dilakukan untuk platform tersebut Pak? Dari misalnya media YouTube tersendiri, Kemenparekraf khususnya musik, apakah ada peraturan yang diberikan untuk musisi cover? Kalau musisi cover udah clear kok. Jadi berapapun yang nge-cover lagu Hindia, pemasukan masuk Hindia. Masuk ke India? Iya. Cuman yang masih sangat gede gapnya adalah knowledge. Kayak tadi untuk bisa mengkolek pendapatannya, apa aja yang harus dilakukan? Misalnya daftar ke WAMI, daftar ke LMK. Nah itu dia. Nah itu akses knowledge itu tuh yang mungkin musisi harus banyak cari tahu juga. Apa yang harus dilakukan, baik lagi ke tadi basic hak dan kewajiban dulu. Ya benar. Haknya musisi itu bisa dapat dari mana aja sih gitu. Itu yang harus cari tahu dulu sama musisinya. Benar. Oleh karena itu program ke depan adalah finalis ini kita lindungi semua kekayaan intelektualnya. Keren. Jadi Aki nggak bisa berdiri sendiri. Dia langsung harus diikuti dengan program-program lainnya.
misalnya masalah kekayaan intelektual dibantu untuk mendaftar. Ya, benar. Misalnya, soalnya gini, teman-teman merasa bahwa kalau sudah mendaftar di Dirjen KI itu udah selesai. Belum, bro. Belum. Itu hanya dispute ketika terjadi ada persoalan. Misalnya lagu Goro-Gorone tadi. Goro-Gorone rupanya si ini mengklaim. Nah, itu tergantung dilihat siapa yang duluan mendaftarkan kekayaan intelektualnya di Dirjen KI. Tetapi belum berarti begitu lu ke Dirjen KI terus monetize. Belum. Lu harus ke publisher, lu harus ke lembaga manajemen kolektif. Nah, yang begini ini yang perlu difasilitasi, bro. Ya, benar banget. Setuju. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mas Kuku dan Pak Amin. Nah, selanjutnya kita ada sesi Q&A ya Pak ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, 3 orang peserta boleh banget dan akan mendapatkan merchandise. Boleh angkat tangan yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Ini yang di depan pegang handphone mau bertanya nggak? Yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan boleh banget kalau ingin bertanya. Oke, boleh? Mas, mic-nya sebentar. Jadi memang tergantung. Bro. Yes, Pak. Fashion lu bagus banget. Oh, tadi main? Tadi main, Pak. Pertama, Pak. Boleh perkenalkan nama dan dari mana, Mas? Selamat sore, nama saya Fatur dari Navira Band. Terima kasih Aki. Dan tentunya saya ingin langsung bertanya Pak mengenai kita kan dari band lokal nih. Selain adanya pembinaan tadi dan juga distribusi, apakah nanti ada nih usulan dari teman-teman misalnya seperti album kompilasi? Nah, terima kasih Aki. Untuk Aki, untuk Pak Amin aja ya. Oke, silakan dijawab, Pak. Ya. Ini masukan yang bagus. Nanti kita pikirkan. Jadi misalnya dikompilasi, sebenarnya biasa single juga lumayan ya bro ya. Ini juga, tapi kalau soal mau mengkompilasi agar ada label 2024, Aki 2024, Aki 2025, kita ini ya, kita Benar, pikirkan Pak. ya. Maksudnya Tetapi itu? saya kepengen ada jawaban dari Mas ini Kuku, dulu, Mas Kuku Kuku. juga mengenai bagaimana kekuatan single, Mas. Kekuatan single dan apakah perlu album atau Lebih Sebenarnya- baik untuk musisi yang baru mulai itu single dulu atau full album? Oh pasti single dulu, kan Single dari dulu. business wise ya. Business wise, Nah, oke. Karena kayak sebenarnya balik lagi masing-masing ada beberapa, ada 2 jenis label lah ya, atau manajemen kan di Indonesia mirip lah. Ada label seperti kayak Mahalini gitu yang dirunning oleh sebuah perusahaan TV. Mereka mereka tidak terbiasa dengan strategi label karena mungkin yang harus diperhatikan oleh musisi adalah metrik yang dicari. Misalnya ketika ngerilis album apa yang KPI-nya lah kalau bahasa bisnis kali ya. Ya jadi ada seperti bisnis kayak mungkin labelnya Mahalini itu ketika ngerilis lagu lihat dulu single, lihat respon audiens, baru dia bikin single kedua, baru bikin single ketiga. Nah, durasi promo sekarang berdasarkan data itu sekitar 7 bulanan satu single. Nah, sampai lagu itu ke pick up ke audiens. Ke audiens. Iya. Ke notice ya Pak ya? Iya, ada lagi kalau Saniter ketika kita bikin budget itu pasti per album. Budgetnya selalu per album, tapi strategi rilis selalu per single. Single. Karena kalau enggak, biasanya tuh musisi suka nggak disiplin dengan timeline. Ya. Terus kedua, kita jagain branding dan visibility-nya. Karena kita ngelihat kayak Hindia gitu, kita setengah sengaja album pertama itu satu album, album kedua itu kan double album sebenarnya. Nah, jadi single atau album itu tergantung strategi masing-masing dan ketuatan. Cuman kalau tadi Mas Fatur bertanya dengan concern mengenai kompilasi, itu butuh nggak butuh karena pada zaman dulu kaset atau CD kompilasi itu penting karena untuk ngangkat back katalog. Jadi kayak lagu-lagu yang lama atau misalnya label pengen test market, ini ada 10 musisi baru, 10-10-nya baru cuma satu lagu, bikinlah kompilasi. Oke, benar. Gitu. Tapi kalau masuk akal pertanyaan tadi? sebenarnya masuk akal, tapi kalau per hari ini kompilasi itu jadi penting nggak penting karena kita udah punya playlist. Kan sebenarnya kita bisa bikin playlist di digital platform dan sebenarnya itu berbentuk kompilasi juga. Nah, tapi garis besarnya adalah kompilasi itu hanya untuk kepentingan promosi. Nah, mungkin per hari ini dari tim Aki atau bersama teman-teman performer bisa diskusi strategi promosi apa yang paling tepat. Misalnya kayak tadi kayaknya ada beberapa musisi dari
beberapa pulau di Indonesia lah ya. Oke. Itu mungkin bisa cross market, itu yang paling penting karena musisi Ternate bisa bantu promo di Papua, mungkin Papua bisa bantu promo di Sulawesi. Cross market. Itu yang Cross paling market. penting gitu. Ada yang bertanya? Pak Amin? Bagus. Oke, kita kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Oh, 1 pertanyaan lagi. Yang mau bertanya dapat hadiah loh dari Privy. Ada yang ingin bertanya? Oh, Kak, ada yang bertanya di depan. Silakan memperkenalkan nama dan dari mana. Boleh berdiri, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Nita dari Tangerang. Sebenarnya Nita? ngincer hadiahnya sih. Oh my God. Nggak tahu mau tanya Terus juga. itu poin nih Pak ya. Oke, Nita. Poin gitu ya? Ya, aku mau tanya juga sih. Mau nanya untuk siapa? Buat Pak Kukuh ya. Mas Kukuh, Pak oke. kan kebetulan Single atau enggak? megang. Kenapa? Aku langsung ngeblank ya. Oke, lanjut mau nanya apa, Kak? Kalau dari Pak Kukuh sendiri, digital platform apa yang paling gampang bikin booming suatu band yang baru muncul gitu ya? Karena kan Hindia salah satunya, kalau aku sendiri sih pribadi nggak begitu terlalu favorit ya. Tapi setelah ikut konser di mana gitu ya, Hindia tuh banyak banget yang suka dan kebetulan aku cari, oh muncul-muncul lagi nih gitu. Nah itu kalau band gitu ya baru, lebih baiknya tuh boomingnya di mana, lewat digital platform yang kayak Spotify kah, YouTube kah, atau TikTok kah sekarang gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya- Jadi untuk band yang baru mulai itu baiknya mereka boomingnya di mana? Beda-beda ya karakternya. Di Mungkin platform menjelaskan apa kayak ya? satu Instagram. Instagram itu ini bukan based on top ini ya, cuman jelasin kalau Instagram itu orang lihat visual. Jadi Instagram udah kayak mading kali ya. Jadi gimana cara kita ngeliat orang, misalnya Mbak Nita saya kasih tahu, ada musisi baru A gitu, pasti otomatis ngeceknya Instagram daripada ngecek Spotify atau YouTube misalnya. Dan dari Instagram kita bisa lihat, oh brandingnya ini ke arah mana sih, gayanya seperti apa. Kalau YouTube masyarakat Indonesia dengan level ekonomi rata-rata kelas menengah itu biasanya banyak mengandalkan YouTube untuk mendengarkan atau discovery lagu gitu. Jadi kita sering temuin ada tempat laundry, tempat nongkrong yang pakai playlist, terus dia ngeplay aja 24 jam. Jadi itu karakternya. Makanya kadang beberapa label bikin satu album dijahit jadi satu file untuk akhirnya diupload. Pun sekarang udah ada YouTube musik. Pun sekarang kayak kita Saniter bisa nembak merchandise dari web store langsung dijual di YouTube. Jadi ada video klip terus ada kaosnya. Kalau TikTok itu emang bener-bener paling, kalau pertanyaannya sesederhana paling cepat untuk bikin viral, jelas TikTok. Tapi viral itu nggak cukup untuk bikin karir yang sustainable. Berapa banyak? Iya, pro-nya positifnya adalah banyak orang tahu lagu baru dari TikTok. Ya ada Adikara, ada Nadi Basalama. Ya, cons-nya adalah biasanya kita udah lupa tuh single keduanya apa, single ketiganya apa gitu. Jadi nah balik lagi pula di industri musik, menjadi musisi itu ada dua pilihan karir, influencer slash musisi mungkin seperti Maudy Ayunda, atau musisi slash influencer seperti Yuya Yunita. Itu developmentnya juga udah beda banget. Balik lagi ke pertanyaan sederhana saya, pasti ke musisinya, mau jadi musisi kayak gimana, resource yang kalian punya apa, kalian nyaman pakai apa. Kayak Hindia sekarang nggak suka, nggak terlalu nyaman ngonten di TikTok gitu. Jadi kadang tim kita yang support untuk bikin konten di TikTok. Ada juga kita lomba sihir yang fan service-nya bagus. Jadi kita bikin community program. Jadi nggak ada rumusan formula 100% berlaku di A bisa applicable untuk semuanya gitu. Jadi baik lagi musisinya nyaman di mana, punya kekuatan ekonomi apa, timnya kuat di mana, segala macamnya sih. Jadi itu beberapa platform yang mungkin kalau dijelaskan baik lagi kebutuhannya. Dan genre itu ngaruh ya. Kayak mungkin hyperlokal kayak Campur Sari atau segala macam sangat kuat di YouTube misalnya. Atau musisi daerah yang mungkin metrik mereka bukan manggung atau rekaman, bukan rekaman, tapi biasanya kan mereka musisi daerah tuh manggung gitu. Berarti mereka merasa tidak penting untuk ada di Spotify misalnya karena ribet teknologinya bla 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 gitu. Tapi untuk musisi hip hop yang reach-nya lebih global, mungkin Spotify salah satu yang dibutuhkan gitu. Jadi balik lagi sih, jawabannya nggak not for everyone, tapi berdasarkan case-nya di mana.
Ada yang mau ditambahin Pak Amin? Ya, kalau mengenai hyperlokal terus kemudian ke YouTube, kayaknya bener deh bro. Itu banyak sekali yang konten-konten gue yang misalnya kalau gue keliling ke ngebolang gitu. Bolang, Pak. Saya diajak gak Pak nanti ke Bolang Pak? Itu lu harus ke D6 tuh, Deputi 6 tuh. Namanya Karisma Event Nusantara. Karisma Event. Itu kalau gue ngebolang terus kemudian gue ngambil shot-shot, termasuk juga waktu si More, itu di YouTube naik. Terus kemudian kalau di IG enggak gitu. Jadi kelihatannya betul. Jadi memang karakteristik dari sosmed itu juga ada ya bro ya? Segmennya beda-beda Pak. Iya, Ada beda dan ya? platform kan ada algoritmanya Pak. Jadi kayak kalau mau cepet ya cheat code-nya ya pasti short form video gitu. Mau pakai Instagram pun konten video itu pasti jauh lebih gede viewersnya daripada hanya static berupa image. Cuman kadang kita tetap ngeluarin konten aset image yang still gitu, apa yang nggak bergerak untuk ngasih kayak branding lah gitu. Bahwa kontennya akan seperti ini, visualnya gini, cantiknya seperti ini gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Amin dan Mas Kuku.